Di minggu-minggu ini kita lagi review dan unboxing berbagai macam karakter dari X-Men. Nah, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak review jagoan utamanya, karakter yang paling terkenal, yes, Wolverine. So far kita udah Psylocke udah, kemudian Gambit, dulu kita pernah Magneto, sekarang kita review Wolverine, friends. Ini buatan Sideshow, salah satu statue Wolverine yang paling keren, friends, yang pernah ada di dunia ini. Memang pabrikan, bukan custom. Setahu gua kuantitinya ada 4.000 piece seluruh dunia. Sideshow, salah satu brand statue yang sangat tua dan udah lama banget, friends. Langsung kita akan lihat. Katanya banyak yang defect, jadi kebanyakan bending atau miring karena posenya yang ekstrim. Semoga yang gua punya ini normal dan aman, friends. Kemudian kita unboxing Wolverine, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Come on. Ini dia base-nya. Kalau kita perhatikan, friends, dia itu ada 4.000 seluruh dunia. Menurut gue kalau statue jumlahnya udah 4.000, itu artinya udah sangat banyak, friends. So base-nya gue suka banget karena dia itu konsepnya tangan sebelah kiri dari Sentinel. Dan ini efeknya Sideshow udah kasih bener-bener battle damage, hancur, keren banget, kerasa banget mesin-mesinnya. Ada yang keluar-keluar dikit, friends, kayak kabel-kabel selangnya gitu. Dia itu warnanya biru. Tapi kalau kalian perhatikan, kayak di setiap ruas-ruas jarinya itu dalemannya mesin semua, friends. Edan. Di telapak tangannya ada warna merahnya, semacam repulsornya. Dan ini semuanya bahannya adalah polystone. Nih, pinggirnya lebih kelihatan. Kayak udah kebuka, mesin-mesin semuanya, mekanisme-mekanisme semuanya. Gokil, friends. Bawahnya kalau kita lihat ada sedikit batu-batuannya. Jadi seolah-olah ini tangan Sentinel yang udah menjadi mayit disimpan di atas sebuah bebatuan. Next partnya langsung ke bodinya, friends. Ini unik karena bodinya itu jauh lebih ringan daripada base-nya. Memang Wolverine itu karakter di X-Men yang kayaknya paling pendek, friends. Dia itu berotot, bulking, tapi tingginya nggak begitu tinggi. Kalau versi komiknya, memang di filmnya Hugh Jackman dia itu tinggi gede, friends. Nah, ini Sideshow bikin versi komik dengan kostumnya yang agak norak dan kurang cocok dengan postur tubuhnya, warna kuning bercampur dengan biru. Ini masih mending, friends. Kayaknya ada sedikit sentuhan modifikasi. So warna birunya itu lumayan banyak. Ada di kiri sama di kanan kostumnya. Biasanya harusnya kalau yang versi komiknya itu dia full kuning, friends. Birunya itu cuma sedikit. Nah, kalau kita perhatikan, dia itu bahannya semuanya polystone, nggak ada yang kulit, nggak ada yang karet. Tapi lihat, friends, aksennya, detail dari kostumnya garcol banget. Dia itu di sculpt atau diukir satu persatu, menghasilkan detail baju yang gelo sih. Belum lagi kalau kita lihat antara kuning sama birunya itu ada pisahannya, friends, kayak garis gitu tuh, aksennya itu yang bikin dia tambah cantik. Kemudian di celananya kalau kita perhatikan teksturnya itu lebih bolong-bolongnya lebih gede daripada yang ada di bodinya. And then knee padnya dikasih beda juga, sepatu bootnya. Nah, ciri khas Wolverine dia agak mancung ke atas, friends, kayak rambutnya. Kemudian bebernya X. Wow. Dan kalau gue perhatikan di shoulder armornya dia kasih sedikit efek battle damage. Ada kayak bolong-bolong habis ditembakin gitu, friends. Belakangnya lebih parah nih bolongnya nih. Oke, and then faktor yang menurut gue paling gokil lagi karena di tangannya dia itu ada sculpt atau ukiran dari bulu-bulunya nih. Dia itu timbul-timbul, friends. Jadi bukan hanya semata-mata dicat. Asli kayak di sculpt lah sama artisnya. Ototnya, tricepsnya gede banget. Bahkan kalau kita perhatikan ada sedikit urat-urat varisesnya, friends. Wih, ya kan? Salah satu statue Wolverine yang paling keren lah menurut gua. Ini, friends, Sideshow
Wolverine. Walaupun kuantitinya ada 4.000 piece di seluruh dunia. So, posenya juga mantap. Ini tinggal kita pasang sini. Nah, pelan-pelan. Oke. Wih. Kalau kalian baca di forum-forum kolektor, memang ini Sideshow Wolverine banyak yang defect, banyak yang bending. Jadi dia itu lebih condong ke depan, friends. Karena memang posenya itu rada bahaya sih. Kaki kirinya dia maju ke depan, nginjek ke jari telunjuknya Sentinel. Kemudian kaki kanannya dia ke belakangnya, friends, telapak tangannya Sentinel. Ini memang berbahaya banget. So, majangnya harus hati-hati. Jangan di udara yang panas, kalau bisa dalam lemari plus ruangan yang adem. Secara polistun, posenya ekstrim gini, kalau dia panas, paling bahaya adalah bending, friends. So far, yang gue masih aman. Kita lanjut ke kepala dan cakarnya, friends. Come on. Ini adalah tangannya, dan seperti biasa, cakarnya itu dia udah metal, friends. Walaupun besi, bukan adamantium. Tapi memang studio hampir semuanya bikin Wolverine cakarnya itu besi. Jadi kalau yang nggak besi, wah udah ketinggalan, friends. Tangannya lagi mengepal, pakai sarung tangan warna biru, kemudian ada aksennya warna kuning, friends. Ini lumayan tajam, so hati-hati. Tinggal kita tempel yang sebelah kanan di sini. Dia magnet, cukup kuat juga, friends. Kemudian yang sebelah kiri, nah, posenya gila sih. Dia lagi kuda-kuda, ancang-ancang, mau siap-siap menerkam musuhnya. And then berikutnya adalah head sculpt-nya. Cuman satu dikasih yang pakai topeng doang. Kita nggak dapet head sculpt si Logan-nya. So keren, friends. Ciri khas komik zaman dulu, dia tuh kupingnya panjang kayak Batman. Oke, tapi faktor yang paling keren dari Sideshow adalah karena dia itu kalau bikin head sculpt komik Amerika, mukanya itu bener-bener bule, friends. Oke, friends, ini dia Sideshow Wolverine. Gua rasa memang minusnya scale-nya itu terlalu kecil kalau kita bandingkan dengan teman-temannya, friends. Tapi positifnya gua rasa head sculpt-nya the best, keren banget, ekspresi marahnya, gaharnya, kemudian brewoknya. Ini Wolverine banget. Sideshow paling juara, paling jago kalau dia bikin muka orang Amerika, friends. Wolverine. Kemudian posenya bagus. Tekstur, detail dari kostumnya juga keren, base-nya juga menarik. Tangan sebelah kiri dari Sentinel. Cuman memang sayang ada 4.000 piece seluruh dunia. Hasilnya, harganya gitu-gitu aja, friends. Harga PO sama harga sekarang retail nggak beda jauh, antara 8 sampai 8,5 juta lah. Wolverine by Sideshow ini, friends. Gue suka. Dan memang masa-masa kejayaan atau kemasan Wolverine di Indonesia movie-nya itu kayaknya udah berakhir. Secara menurut gua Hugh Jackman meranin Wolverine itu sangat keren, friends. Cocok banget mukanya, postur tubuhnya, ekspresinya, gimmicknya dapat banget dan juara banget. Gak tahu berikutnya siapa yang bakal gantiin si Hugh Jackman. Denger-denger rumornya Tom Hardy, friends. Memang kalau Tom Hardy keren juga, cuman badannya kurang gede. Plus dia kan udah jadi Venom, masa jadi Venom Tom Hardy jadi Wolverine Tom Hardy, rada aneh, friends. Jadi masih bingung siapa kira-kira yang cocok menggantikan Hugh Jackman menjadi Wolverine. Jangan sampai tiba-tiba Chris Evans.
Chris Evans yang jadi Wolverine, friends. Badannya udah gede sama brewoknya, tapi kurang cocok lah, kurang gahar, kurang ngeri, friends. So, gitu aja, komen. Gue pengen tahu siapa di Indonesia yang fanboy pecinta Wolverine. Boleh komen, friends. Gitu aja, mungkin next video kita bakalan unboxing anaknya. Oke, gue Frans Anjaya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless you, God bless Indonesia.